Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di awal minggu yang baru ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 18, firman Tuhan berkata demikian, ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah bentuk teopani dari Tuhan. Teopani itu artinya adalah Tuhan datang dalam bentuk wajah yang lain, dalam bentuk yang berbeda. Tuhan datang tidak dengan sebagaimana adanya Tuhan itu. Di sini Tuhan datang dalam bentuk 3 orang laki-laki kepada Abraham. Tetapi kita melihat di sini saudara-saudara, luar biasanya rasa sensitif Abraham itu. Dia sangat mengerti ini adalah sahabatnya. Walaupun dalam rupa yang lain mereka datang, tetapi Abraham sangat memahami ini tidak lain dari sahabatnya. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang intim dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain, maka dia sangat mengenal karakteristik temannya itu, sahabatnya itu. Bagaimana wajahnya kalau dia senang, bagaimana wajahnya kalau temannya itu sedang tidak senang, dan lain sebagainya. Kalau temannya itu sedang sedih, kalau temannya itu sedang marah, baru melihat dari mimiknya aja dia akan mengerti. Karena dia sahabatnya, dia sangat mengenalnya. Demikianlah juga dengan Abraham. Walaupun di sini dalam kisah ini kita melihat Tuhan datang dengan cara teopani, tapi kita lihat di sini Abraham sangat mengenal siapa mereka ini. Mereka adalah sahabatnya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudara, betapa penting kita menjalin persahabatan yang intim dengan Tuhan. Sangat penting. Bagaimana caranya saudara-saudara? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur pasal 25, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang taat kepada firman-Nya. Tuhan bersahabat, Tuhan bergaul karib. Itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus demikian. Efesus pasal yang ke-4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Sebagai seorang sahabat, kita harus mengerti keinginannya Tuhan. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, seharusnya kita harus mengerti. Dan di sini nasihat firman Tuhan, jangan kamu mendukacitakan Roh Kudus. Pengalaman bangsa Israel menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 63, saudara-saudara, Yesaya 63 ayat 8, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku,
anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia Tuhan menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Luar biasa. Tetapi ayat 10 dikatakan begini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Sangat disayangkan bangsa Israel ketika dalam segala kesukaran, dalam segala kesusahan, sebagai seorang sahabat, keturunan dari sahabatnya, Tuhan selalu menjadi penolong. Dia tidak menyuruh utusan, dia tidak menyuruh yang lain untuk menolong mereka, tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong. Karena orang Israel adalah sahabatnya, bahkan keturunan dari sahabatnya Abraham. Sayangnya bangsa Israel walaupun demikian, disebutkan mereka memberontak, mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia Tuhan berubah menjadi musuh mereka. Saudara-saudara, Tuhan yang seharusnya menjadi penolong menjadi musuh. Tuhan yang seharusnya menjadi penolong menjadi perongrong bagi bangsa Israel. Tuhan yang seharusnya menjadi pembela mereka berubah menjadi penghancur bagi mereka. Karena apa? Mereka mendukakan Roh Kudus-Nya, tidak lagi memiliki rasa sensitif terhadap Roh Kudus-Nya. Kitab Amsal berkata, Amsal pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, bahkan di dalam pengalaman bangsa Israel yang disebutkan dalam Nabi Yesaya tadi, sebutkan Tuhan menggendong mereka sepanjang waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi seperti saudara, menjadi seorang saudara dalam masa-masa kesukaran. Luar biasa, saudara-saudara. Betapa indahnya kalau kita bersahabat dengan Tuhan. Dia menjadi penolong, penghibur dan pembela kita. Tetapi betapa celakanya jikalau kita menjadi musuhnya Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita seperti Abraham, menjalin persahabatan dengan Tuhan, memiliki jiwa yang sensitif terhadap Tuhan, dan dia menjadi sahabat kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kalau kami boleh kembali berada di minggu yang baru pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-umat-Mu, Engkau jaga, lindungi, pelihara kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas Tuhan berkati. Berikan pelanggan-pelanggan yang baik, berikan pembeli-pembeli yang baik dalam segala usaha, berikan partner-partner, teman-teman yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Jaga, lindungi dan pelihara dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, penyakit menular apapun, binatang-binatang buas, bahkan bencana alam yang tak terduga. Engkau lindungi, pelihara kami di dalam kasih kuasa-Mu yang besar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu, di sepanjang minggu ini, berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.